kalau diperhatikan, saya kolaborasi dengan orang yang berbeda-beda. Dengan filosofi kopi tadi bisa dibayangkan, akhirnya dengan M-Block berkolaborasi dengan teman-teman yang baru sama sekali. Ada arsitek, ada musisi Bung Glenn, ada penggiat musik juga kayak Mas Wendy, ada orang film. Energi saya menjadi terisi gitu dengan spirit kolaborasi ini gitu. Saya menemukan sebuah definisi baru yang namanya placemaking. Placemaking itu ketika kita menciptakan ruang seperti ini, tapi sifatnya engage participation, mengajak orang segala macam untuk terlibat di sini. Nama saya Handoko Hendroyono, saya CEO dari M-Block Space. Kebetulan juga CEO dari M-Block Market dan GN M-Block, dan aktif di M-Block Group lah ya. Dan juga saya CEO dari Filosofi Kopi sekarang. Dan lebih daripada itu, saya sebenarnya aktif di penciptaan ruang. Saya membantu sebagai konsultan di Sarina. Saya sebelumnya di advertising agency sudah pindah satu tempat ke tempat lain dan akhirnya sama teman-teman bikin sendiri, tapi satu titik saya benar-benar merasa bahwa selesai. Tahun 2014 saya harus melangkah ke bidang yang lain. Kalau di advertising agency, kalau diingat adalah hidup kita tergantung klien. Client-agency relationship itu menjadi kehidupan saya gitu ya. Saya lama-lama merasa bahwa sekarang ini ada perubahan yang sangat signifikan, yaitu munculnya budaya makers, budaya untuk bikin sendiri, bikin sesuatu sendiri, atau artisan, spirit-spirit brand yang cool, yang dibikin anak-anak muda segala macam. Akhirnya saya terjun ke jadi makers waktu itu. Dan in the same time, sebenarnya itu udah saya lalui dari tahun 2010, 2012 gitu ya. Saya ketemu teman-teman film, Angga Sasongko, Ciko, Rio, akhirnya diajak untuk bikin film, Filosofi Kopi, dan saya mau, tapi saya menggabungkan spirit makers tadi. Jadi saya mau, tapi harus bikin kedai, harus bikin aparel. Nah, itulah yang membuat akhirnya saya terjun ke Filosofi Kopi sebagai produser film pertama Filosofi Kopi sama Anggia, istrinya Angga, dan akhirnya menjalankan Filosofi Kopi. Itu sebenarnya yang membuat saya terjun, bukan lagi agency client relationship, tapi saya ternyata menjadi pelaku gitu ya. Saya cukup akrab dengan Bung Glenn, almarhum, karena Filosofi Kopi. Bung Glenn juga terlibat di Filosofi Kopi sebagai produser musiknya. Kami cocok segala macam, dan akhirnya ketemu dengan beberapa teman. Sangat lucu. Di tahun-tahun 2012, 2014 gitu ya, saya itu terobsesi dengan kolaborasi. Jadi saya sering pameran seni waktu itu, instalasi seni gitu-gitu. Dan saya selalu menuliskan suatu jargon yang sebenarnya bukan punya saya. Saya selalu bilang collaboration is the new competition saat itu. Kalau diperhatikan, saya kolaborasi dengan orang yang berbeda-beda. Dengan Filosofi Kopi tadi bisa dibayangkan, akhirnya dengan M-Block berkolaborasi dengan teman-teman yang baru sama sekali. Ada arsitek, ada musisi Bung Glenn, ada penggiat musik juga kayak Mas Wendy, ada orang film, Mas Lance, orang finance segala macam. Dan energi saya menjadi terisi gitu dengan spirit kolaborasi ini. Gitu. Di M-Block ini saya menemukan sebuah definisi baru, terminologi baru yang namanya placemaking.
Placemaking itu ketika kita menciptakan ruang seperti ini, tapi sifatnya engage participation, mengajak orang untuk berpartisipasi, komunitas, musisi, balet, senam, desainer, arsitek, segala macam untuk terlibat di sini. Nah, itu menyebabkan peluang itu terbuka sekali gitu. Karena engage participation itu ternyata sebuah pola yang katakanlah menciptakan ruang, tapi juga memberi ruang untuk kolaborasi-kolaborasi dengan pihak lain. Salah satunya Postblok. Pihak kantor pos menghubungi kami dan mengajak berkolaborasi, dan tentu nafasnya berbeda dengan M-Block. M-Block yang katakanlah ada anak Jakarta bilang rumah adat Jaksel gitu ya, anak Jaksel gitu. Kalau Postblok berbeda lagi karena dia heritage segala macam. Jadi akhirnya saya sendiri terjun ke placemaking, penciptaan ruang, mengadaptasi ruang-ruang yang kumuh, yang tidak terpakai tapi tempatnya sangat strategis, dan itu menjadi sebuah jalan hidup katakanlah yang berbeda. Dan akhirnya saya menemukan ternyata memasuki dunia-dunia baru itu membuat saya nol lagi gitu ya, belajar tentang tadi grocery store, belajar tentang katakanlah commercial space, alternatif. Commercial space alternatif itu artinya kan kalau kita kenal commercial space kan kayak ya Pondok Indah Mall, tapi ini commercial space juga. Kita mengelola tenant, mengkurasi, memberdayakan UKM, dan lain-lain. Disiplin directory sebuah commercial space, katakanlah branding commercial space, mengatur traffic, bahkan memikirkan tata kota gitu ya, karena ini sebuah hub, hubungannya sama MRT, sama public transportation, parkir segala macam. Jadi menjadi lebih dinamis sih. Ini menarik nih kalau ditanya saat kecil. Saya lahir di kota kecil, Ponorogo, Jawa Timur. Walaupun orang tua saya dua-duanya bukan asli dari Ponorogo. Bapak saya itu dulu sekda gitu ya, bekas sempat udah pensiun karena saya anak paling kecil. Kehidupan saya yang saya ingat banget ya seperti umumnya anak kecil ya, ke alun-alun. Tapi yang sampai sekarang saya nggak lupa adalah di tempat saya ini jadi tempat kos, dan ada keluarga yang selalu kos di rumah saya. Itu setengah Jepang, setengah Indonesia gitu, setengah Jawa gitu. Selalu ngajak saya naik sepeda ke desa gitu, dan masa yang paling menggembirakan saya ketika saya di pasar tradisional. Jadi itu sampai sekarang saya tidak bisa lupa. Nama orang Jepangnya Pak Husin, karena mungkin nama Jepangnya apa saya lupa. Di rumahnya ada samurai, bener-bener dia berbahasa Indonesia aja susah gitu, berbahasa Jawa juga susah. Tapi di situ saya belajar tentang perayaan di desa, yaitu perayaan di pasar. Itu yang saya sampai sekarang nggak lupa, dan saya entah kenapa saya senang sekali ke pasar. Pasar basah, mencium bau-bau sayuran, mencium bau-bau pasar itu menggembirakan sekali. Sekarang saya sebagai katakanlah CEO dari M-Block Market, grocery store. Yang tidak bisa saya bayangkan, saya akhirnya menjadi orang yang katakanlah CEO grocery store. Katakanlah kalau dulu mungkin Om Bob gitu ya, saya nggak bilang bahwa saya hebat seperti Om Bob ya, tapi maksudnya saya kok tadi cerita masa kecil saya tadi, saya kok kembali ke pasar gitu. Jadi ternyata pasar baunya tetap menarik untuk saya gitu, dan saya tentu mengerjakannya dengan kolaboratif ya, dengan arsitek, dengan desain segala macam. Mungkin kalau boleh jujur, karena saya suka sharing ya, saya kalau ada unek-unek saya biasalah gambar di sosial media, saya share gitu. Tapi sebenarnya justru prinsip hidup saya sebaliknya. Prinsip hidup saya itu sebenarnya saya pengen belajar. Jadi saya kenapa melakukan kolaborasi, eksplorasi segala macam.
Sebenarnya saya merasa tidak pernah solid gitu ya, tidak pernah merasa punya keahlian. Saya bukannya sok humble atau gimana, enggak, tapi saya sejujurnya di zaman sekarang ini saya nggak bisa bilang bahwa saya ini expert atau saya ini jago segala macam. Saya ini harus belajar. Itu yang jadi prinsip saya gitu, dan mungkin itu yang membuat saya lebih relevan ya dengan katakanlah anak muda. Relevan saya bukan berarti saya supaya kelihatan muda saya ikut omongan mereka, enggak. Saya nggak pernah berpretensi untuk muda, tapi intinya adalah saya mencoba untuk konsisten ikut memecahkan masalah, untuk belajar dan untuk ya selalu punya mentalitas nol lah gitu. Itu mungkin prinsip saya. Saya memakai terminologi cultural economy itu dalam konteks sebenarnya lebih dekat ke arah produk lokal. Karena kalau saya ngomong creative economy, saya dulu juga pernah di agency. Agency itu kan bisa dibilang saya dulu dibayar oleh Unilever, dibayar oleh pabrikan-pabrikan gitu ya Indofood, Danone, segala macam. Zamannya udah beda. Zamannya udah tidak lagi katakanlah mass product, tapi lebih ke arah empowerment. Anak muda yang berdaya, anak muda yang bikin sepatu, anak muda yang bikin alternatif pembuangan sampah, anak muda yang membangun hub-hub yang lebih positif, segala macam. Solution based kalau kita teliti, namanya solusi pasti dari problem kan. Problem udah pasti bukan engineering, bukan datang dari multi atau dari global, pasti dari lokal. Problem itu kan muncul dari lokal-lokal. Oh, ini sampah nih nggak dikelola dengan benar nih, gitu kan. Lalu lintas ini tidak dibangun dengan benar, gitu kan. Terus ternyata nyari cost itu sekarang ini susah gitu, atau nyari cost yang ideal itu seperti apa, gitu kan. Itu kan problem-problem di sekitar kita. Disitulah brand lokal atau jenama lokal itu muncul. Nah di sini saya tentu tidak mau terjebak kalau ngomong jenama lokal atau brand lokal adalah pakailah produk-produk Indonesia. No, ini memang relevansinya kita harus ikut memecahkan masalah di sekitar kita. Dan itu reason yang sangat kuat untuk kita tidak lagi ke asing. Karena problemnya problem kita. Jadi bukan sentimen yang dibangun terhadap lokalitas, tapi problemnya ada di kita. Dari pengalaman saya keliling-keliling Indonesia, katakanlah ya sering diundang juga kebetulan. Terus saya juga sering melakukan perjalanan kopi segala macam ya. Jelas sekali bahwa publik itu mengharapkan ruang publik. Jelas sekali, karena ruang publik kita itu nggak tahu gimana kayak hilang. Yang namanya alun-alun tidak berfungsi sebagai alun-alun. Yang namanya mungkin dulu Paseban tidak berfungsi sebagai Paseban gitu ya. Harusnya kan alun-alun itu kan menjadi perayaan pasar tadi kan. Bahkan pasar pun juga kehilangan nyawanya gitu ya. Semuanya menjadi sangat saya nggak mau bilang bahwa pasar itu hilang, tapi pasar tentu ada ya, ada pasar modern segala macam. Tapi bahwa dia engage participation itu dua hal yang berbeda. Kita kehilangan ruang-ruang yang bisa menyerap talenta-talenta, energi-energi positif dari sebuah kota. Dan menurut saya dari pengalaman saya nih, dari sosial media saya atau sosial medianya N-Block, selalu nanya, kalau saya nge-post gitu, buka di Padang gitu misalnya, pabrik blok buka di Padang. Kapan ini Cirebon, kapan ini, artinya dari situ aja udah kelihatan bahwa memang butuh ruang publik. Sudah setahun ini ya, hampir setahun ini saya bantu Sarinah. Lebih ya, udah lebih dari sana. Dari awal saya membantu Sarinah, tapi personal saya. Seizin teman-teman saya membantu Sarinah. Kenapa? Saya anggap Sarinah ini penting banget
untuk katakanlah etalase UKM yang penting lah bagi negara ini, makanya saya bantu. Proyek-proyek yang lain cukup banyak, mostly mirip, adalah penciptaan ruang-ruang publik, dan menurut saya tantangannya cukup berat, tapi juga menarik sebenarnya, karena kayak misalnya di kota-kota yang kayak di Padang, di Jogja, itu karakternya beda sama sekali dengan katakanlah di Jakarta gitu ya. Dan saya menemui bahwa ternyata katakanlah definisi engage participation tadi membuat bahwa ternyata pendekatannya nggak bisa seperti retail, katakanlah Starbucks mau buka di sini cuma di copy gitu ya. Kesannya kayak engine gitu ya, engineering sebuah tempat. Ini harus ada pengelolaan komunitas yang tekun gitu, dan itu butuh disiplin sih. Jadi menurut saya sekarang ini semua orang atau semua komunitas berhak untuk dalam tanda petik hijack gitu ya, membajak tempat atau membajak jadi media atau membajak menjadi berita, itu lazim. Jadi kalau ada fenomena, ada fashion show, ya sebut aja Citayam gitu ya, di SCBD segala macam. Menurut saya itu fenomena yang menarik, bisa disimpulkan bahwa semuanya serba mungkin gitu ya. Semua berhak jadi medium, semua berhak menjadi event, semua berhak menciptakan budaya. Walaupun di sisi lain juga di situ terlihat bahwa memang butuh ruang. Ruang-ruang alternatif ini sangat dibutuhkan. Kenapa fashion show harus begitu gitu kan? Atau kenapa art harus begitu? Kenapa art harus di galeri? Jadi menurut saya di zaman transparan, semua orang bisa jadi media ini, orang boleh meng-create apa aja. Dan menurut saya itu menarik. Dan at the end of the day, semua orang bisa jadi kurator, semua orang bisa jadi observer, semua orang bisa memproduksi berita tadi, dan akhirnya menurut saya nggak bisa disepelekan. Mungkin sama lah kayak kami gitu misalnya. Kami kan juga membajak tempat dan akhirnya menjadi commercial space. Ternyata di M Block ini pameran yang paling rame bukan pameran sastra puisi, tapi ketika anak-anak kuliah baru tingkat 1 atau tingkat 2 gitu bikin pameran tentang insecurity gitu. Dia bikin puisi tulisan tangan, dan dia juga boleh share gitu tentang rasa tidak nyaman atau rasa tidak aman sebagai generasi sekarang. Kan kita tidak bisa mendominasi bahwa sastra harus begini gitu. Hampir sama sih. Fashion show ya nggak apa-apa. Saya sendiri melihat Indonesia ini cukup besar potensinya. Ada dua kata sebenarnya yang menurut saya harus dicermati gitu ya. Ada kata-kata ekonomi kreatif, tapi saya juga mencoba membandingkan dengan atau creative ekonomi atau cultural ekonomi, which is bisa disatukan. Kenapa ini penting? Karena Indonesia ini, saya lebih percaya cultural ekonomi sebenarnya, walaupun di dalamnya ada unsur kreatifnya. Kenapa? Karena kita ini kaya sekali dengan culture. Kita ini punya kelekatan, punya warisan yang kelihatannya terdengar klise ya. Tapi penggalian atas tempat-tempat seperti ini, bikin museum kecil, bikin kayak contohnya tadi M Block, kultur Jaksel, kultur Blok M gitu-gitu, itu adalah cultural economy. Menurut saya anak muda ini masa depannya cerah sekali satu, dan hidup di zaman yang totally different dengan saya. Karena saya ini masih penuh dosa gitu ya, generasi penuh dosa, ngotor-ngotorin bumi gitu. Anak-anak muda sekarang banyak sekali yang kreatif-kreatif, cari solusi dalam berbisnis, sustainable fashion, dan lain-lain gitu. Jadi menurut saya pesan buat anak muda sekarang ya enjoy the challenge gitu.